Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Al-Muthaharoh, perwakilan dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk, barang atau jasa. Yang pertama ada pengertian prototipe produk. Prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan pada pelanggan agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Selanjutnya, jika pelanggan memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe tersebut, maka industri mendokumentasikannya untuk diproses perbaikan prototipe tersebut, sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan, sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan atau customer. Jadi, prototipe bisa diartikan sebagai contoh atau model awal yang diciptakan guna melakukan uji coba konsep yang telah diperkenalkan sebelumnya. Umumnya, prototipe diciptakan untuk melakukan beberapa uji coba sekaligus. Yang kedua ada tahapan-tahapan prototipe. 1. Pendefinisian produk. Tahapan pertama yaitu pendefinisian produk sebagai penerjemahan ide teknikal yang terkait dengan keperluan dan sikap customer di dalam wujud perancangan terhitung faktor hukum produk dan faktor hukum yang mengikutsertakan keamanan dan perlindungan pada customer. 2. Working mode. Selain itu, tahapan kedua prototipe yaitu working mode atau membuat prototipe. Proses ini tidak harus mempresentasikan peranan produk keseluruhannya dan dibuat pada rasio yang sekedarnya untuk menunjukkan ide dari pengerjaan produk dan mendapati beberapa hal yang tidak sesuai ide yang sudah dibuat. Working mode dibuat untuk mengetes patokan fungsional dan menolong perancangan prototipe. 3. Prototype eksperimen. Tahapan prototipe ini dibuat sama seperti working mode, tetapi alami pengubahan tingkat komplikasi atau superioritas dari working mode. Proses ini dibuat untuk mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dilanjutkan jadi prototipe produksi atau untuk diteruskan pada tahapan produksi. Prototipe eksperimen ini dibuat untuk kepentingan pengetesan performa operasional dan keperluan perancangan sistem produksi. 5. Qualified Production Point. Tahapan prototipe ini dibuat dalam rasio penuh berperan secara penuh dan dibuat pada step awalnya dengan jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi semua wujud standar atau ketentuan yang diterapkan pada produk itu umumnya untuk dicobakan ke umum. 5. Qualified Production Point. Tahapan prototipe ini dibuat dalam rasio penuh berperan secara penuh dan dibuat pada step awalnya dengan jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi semua wujud standar atau ketentuan yang diterapkan pada produk itu umumnya untuk dicobakan ke umum. 6. Analisis SWOT. Untuk memperdalam produk yang akan diproduksi secara komersial, karena itu produk perlu masuk pasar untuk menyaksikan ancaman-ancaman produk yang terjadi. Contoh, keamanan, peraturan, tanggung jawab, ketahanan, kerusakan, pelanggaran, transisi break-even, dan pencemaran dan resikonya. 7. Mode. Mode ini salah satu tahapan prototipe yang digunakan sebagai alat peraga yang serupa produk yang akan dibuat, dengan jelas memvisualisasikan wujud dan performa produk baik dengan rasio yang diperbesar
atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibuat sesuai lingkungan produk atau lingkungan pemakai. 8. Prototype. Prototype ialah wujud efisien dalam mengomunikasikan ide produk, tetapi janganlah sampai seperti wujud produk sesungguhnya, karena memiliki kandungan risiko informan akan menyamai dengan produk akhir. Yang ketiga ada pengertian kemasan produk. Kemasan produk adalah kemasan yang dirancang dengan baik, dapat membangun ekuitas merek, dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama. Yang keempat ada fungsi kemasan produk. Fungsi kemasan produk terbagi menjadi dua, yaitu fungsi protektif dan fungsi promosional. Fungsi protektif berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. Fungsi promosional. Peran konsumen pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Yang kelima, ada tujuan kemasan produk. 1. Physical production. Melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. 2. Barrier protection. Melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. 3. Containment or agglomeration. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. 4. Information transmission. Informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. 5. Reducing theft. Kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik atau menunjukkan tanda-tanda pembukaan sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. 6. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali menutup, penggunaan dan digunakan kembali. 7. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Dan yang terakhir ada jenis-jenis kemasan. Jenis-jenis kemasan terbagi menjadi dua, yaitu kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemasan primer yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, contohnya seperti kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Sebelum menutup presentasi, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.